Johns Hopkins itu adalah salah satu fakultas kedokteran terbaik sedunia. Dan dia ada di Amerika Serikat. Kata-katanya dia yang paling sering digunakan dan selalu saya sampaikan kepada kalian itu, nomor satu, kalau kalian jadi dokter itu, kalian harus belajar observe, mengawasi, record, mencatat, tiga, mentabulasi, empat, berkomunikasi. Terus kalian harus bisa menggunakan lima indramu. Jadi kamu harus melihat, mendengar, meraba, membau, dan juga menyadari bahwa kalian tuh nggak akan bisa jadi dokter yang baik kalau kamu nggak pernah praktek atau kalau kamu nggak pernah bertemu pasien. Jadi you can know you that by practice alone. Jadi maksudnya kamu itu hanya bisa jadi expert, jadi ahli kalau kamu ketemu pasien atau kamu praktek. Jadi harus berlatih gitu. Jadi ibaratnya untuk mempelajari fenomena sebuah penyakit, kamu belajar itu memang dari buku dan dari pasien. Kalau seorang dokter itu belajar hanya dari buku, tidak pernah belajar dari pasien, dia itu seperti orang yang tidak pernah berlayar. Tapi orang yang tidak pernah baca buku, cuman praktek tok, tidak pernah moco, tidak pernah sinau, itu seperti orang yang pergi naik kapal tapi nggak punya peta, nggak punya arah, gitu ya. Memang sih kedua-duanya itu lebih bagus yang praktek, jadi ketemu pasien, ketemuan itu jauh lebih tajam daripada mereka yang ini baca dari buku. Oleh sebab itu, kalau kalian ada baksos, ada apa, itu toh. Kalau kamu nggak pernah mau ikut, ya nanti skillmu nggak akan muncul. Kemampuan kamu bertemu sama pasien juga nggak akan muncul. Oleh sebab itu, kalau ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ngajak untuk baksos, ngajak untuk ketemu orang, ngajak untuk ketemu pasien, melu. Kalau kamu nggak melu, nanti dokternya gak metu. Oke, ini kita awali dulu. Jadi kalau kamu mendengarkan dengan hati-hati, maka kamu bisa mendengar bahwa pasienmu itu sebenarnya ngasih tahu kamu diagnosisnya. Oleh sebab itu saya ngajarinnya selalu begini. Buku itu benar, tapi pasienmu lah yang paling benar. Karena kadang-kadang apa yang ditulis di buku, tapi di pasien itu gak metu. Atau di pasien metu, di buku enggak ada. Nah, itu bagian dari kita belajar kedokteran. Jadi untuk sekarang untuk hipersensitivitas ada 3 buku yang harus kalian baca atau kalian pelajari ya. Yang pertama adalah Medical Immunology, boleh pakai ini atau boleh Color Atlas. Kalau saya suka Color Atlas, gampang. Yang paling berat pakai Abbas kalau mau belajar. Nek gak mau minimal ada yang namanya At a Glance Immunology. Baca itu halamannya cuma 140 atau 150 dan itu kamu bisa pakai untuk MOD bisa, untuk patologi, untuk fisiologi hematoimunologi bisa, untuk nanti belajar patologi sistem hematoimunologi juga bisa. Oke. Nah, ini sudah pernah saya ajarkan di blog mikroparasit kalau nggak salah. Kalau nggak di PSHI juga pernah ya. Jadi apa itu antigen, apa itu imunogen, apa itu alergen, apa itu tolerogen, APC, primary and secondary response, kemudian tolerance, terus kemudian respon imun, itu semua sudah saya ajarkan. Jadi kemarin kita udah belajar tentang bagaimana antigen itu terbentuk karena dia memiliki imunodominan epitop. Jadi ada epitop yang bersifat imun yang kemudian menyebabkan terjadinya respon imun. Nah, prosesnya bila bisa dengan MHC kelas 1 atau dengan aktivasi MHC kelas 2. Kalau aktivasi MHC kelas 1 menginduksi respon cytotoxic killing atau antigen presentation to cytotoxic lymphocyte sehingga kemudian selnya mati. Kalau kemudian MHC kelas 2 maka menyebabkan terjadinya presentasi antigen kepada sel T helper. Nah, T helpernya nanti ada 3, T helper 1, T helper 2, atau T helper 17 yang kemudian memberikan pola sitokin yang berbeda dan juga memberikan respon tubuh yang berbeda pula. Jadi pada awalnya akan ada namanya antigen yang kemudian dikenali dengan antibodi. Kemampuan ikatan antigen antibodi ini ditentukan oleh yang namanya afinitas. Ya. Afinitas ini dipengaruhi oleh ikatan-ikatan yang ada dalam molekul. Jadi bisa ikatan van der Waals-nya,
atau ikatan hidrogennya, atau ikatan hidrofobik dan lain-lainnya, sehingga kemudian terjadi reaksi antara antigen dengan antibodi. Nah, karena terjadi reaksi antara antigen dan antibodi, iki jenenge antigen antibodi kompleks atau kita sebut sebagai imun kompleks. Jadi disebut imun kompleks itu adalah ada antigen diikat oleh antibodi dalam bentuk solubel, solubel itu terlarut, atau dalam bentuk yang berpresipitasi. Kalau presipitasi itu berarti mengendap, ukurannya gede sehingga kemudian dia mengendap. Begitu ada aktivasi dari solubel antigen ya, jadi solubel antigen ini nanti dapat menyebabkan mungkin ya ada blokade atau ada gangguan dari respon dan sebagainya. Tapi yang paling common adalah adanya aktivasi dari komplement. Aktivasi dari komplement ini akan mengaktifkan C3. C3 ini akan menimbulkan respon inflamasi. Kalau mengaktifasi C5, 6, 7, dan 8 akan menyebabkan pembentukan membran attack complex, ini yang kita sebut sebagai MAC. Kalau kemudian menyebabkan pelepasan komplement 3B dan kemudian mengaktifkan sel-sel fagositik, maka akan terjadi opsonisasi fagosit. Jadi begitu ya. Ini sudah diajarkan di blog PSHI, jadi tidak perlu saya sampaikan lebih panjang. Oke, bentar. Oke. Nah, setiap kali kita mendapatkan reaksi imun, maka reaksi imun itu ada yang bersifat seluler, ada yang bersifat humoral. Kalau seluler berarti dimodifikasi atau dimediasi oleh sel T. Maka akan terjadi pertama dulu adalah pengaktifan antigen APC menyebabkan aktivasi dari sel T, terutama T helper, untuk menyebabkan clonal expansion. Clonal expansion itu satu lineage, satu garis jenis leukosit itu kemudian melakukan proliferasi secara besar-besaran. Ini kita sebut sebagai clonal expansion. Setelah terjadi clonal expansion, dia akan melakukan yang namanya diferensiasi. Jadi habis dia jumlahnya banyak, terus dia kemudian melakukan pengkhususan diri. Nah, setelah melakukan pengkhususan diri, kalau kemudian ini adalah sel B, maka dia akan menghasilkan antibodi. Kalau sel T, dia akan meningkatkan kemampuan dia membunuh, yang kita sebut sebagai antibody dependent cytotoxic killing. Itu nanti dia akan meningkat. Kalau enggak, dia meningkatkan kemampuan dia untuk makan. Karena kemampuan dia untuk makan itu besar, maka akhirnya bisa dieliminasi kumannya. Karena kumannya bisa dieliminasi, sudah selesai, maka jumlah yang tadi banyak harus melakukan bunuh diri atau membunuh dirinya sendiri karena sudah tidak dibutuhkan melalui proses apoptosis. Terus kemudian menyisakan sisa-sisa yang kita sebut sebagai sel memori. Nah, ini bagaimana sebuah organ itu, sebuah sistem imun itu dapat melakukan pembunuhan kepada sel targetnya. Nomor satu, kalau ada sel target, ya, terus gini, misalnya ini karena pakai ya, ini MHC kelas 1 ya, bisa kelihatan kakinya cuma satu. MHC kelas 1 maka diparani oleh CD8 sitotoxic lymphocyte atau sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini terus kemudian akan menyebabkan pelepasan yang namanya dead domain. Jadi kita sebut sebagai FADD. Kemarin kita udah belajar di senescence ya, proses menua. Karena terjadi aktivasi death domain, maka akan dilepaskan benda yang namanya perforin. Perforin ini adalah sesuatu yang kemudian menusuk ininya, membuat bolongan. Karena membuat bolongan, terus kemudian dia akan membentuk bleb. Bleb ini ya ini ya, apa namanya, bentuk-bentuk seperti ini. Bisa juga dilakukan dengan aktivasi fasligan, ya, jadi melalui perforin atau bisa melalui fasligan. Jadi yang satu dibolongin, yang satunya diaktifasi untuk mati dengan mengaktifkan kastase. Kalau ini nanti aktivasi kastase, kalau ini aktivasi perforin, ya. Jadi begitu. Jadi ini ada sel. Selnya terus diapain? Dikoceli terus dia bilang, oh kowe wayai mati ya? Ya, baiklah, saya akan bunuh kamu dengan senjataku, yaitu perforin. Betul. Atau ini ada sel. Terus kemudian loh, kamu harusnya mati ya. Oh ya, baiklah. Ayo, matilah. Makanya kemudian mengaktifkan kas asal gitu. Jadi
Hampir sama, semua pasti kalau apoptosis akan mengaktifkan caspase, ya. Oke, setelah aktivasi caspase, nanti ya menimbulkan penurunan jumlah sel yang mengandung kuman atau penurunan jumlah leukosit. Jadi salah satu bentuk upaya dia jadi apa ya, apoptosis itu pada leukosit kadang-kadang dipengaruhi oleh vas juga. Oke. Terus kemudian tadi ya ada sistem imun ketemu dengan T helper 1. Nanti perantara sitokinnya adalah interferon gamma. Kalau T helper 2 interleukin 4, 5 dan 13. Kalau T helper 17 nanti interleukin 17 dan interleukin 22. Nanti akan menghasilkan respon imun karena dia menghasilkan interferon gamma, maka dia akan meningkatkan makrofag dan meningkatkan imunoglobulin G dan bagus untuk membunuh kuman-kuman intraseluler. Tapi dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan terjadinya penyakit autoimun yang merusak jaringan. Kalau T helper 2, respon imunnya dia adalah mengaktifkan mast cell atau mengaktifkan eosinofil sehingga membentuk imunoglobulin E. Ini biasanya untuk melawan pasien dengan infeksi parasit, terutama cacing. Nah, kalau yang imunoglobulin E nanti akan memperantarai penyakit-penyakit yang kita kenal dengan istilah alergi. Kalau T helper 17 itu menyebabkan aktivasi dari neutrofil dan monosit yang bisa digunakan untuk kuman-kuman ekstraseluler, bakteri dan jamur, dan dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan terjadinya autoimun yang sifatnya inflamatori. Ini sudah enggak usah. Nah, macam-macam antibodi sudah saya ajarkan sebelumnya. Terus kemudian bagaimana membentuk kompleks imun. Jadi ada kompleks imun kecil, ya, small kompleks, dan ada yang large kompleks. Nanti akan menentukan jenis hipersensitivitas yang terjadi. Terus kemudian kalau antibodi itu bisa mengalami perubahan. Jadi ada yang afinitasnya meningkat. Jadi apa maringono mampu mengikat sesuatu dengan lebih erat atau merubah kemampuan dia untuk merubah semula dari membran bound menjadi cell bound misalnya, atau switch berubah dari imunoglobulin G menjadi imunoglobulin M atau merubah menjadi A dan seterusnya. Ini namanya isotype switching. Oke. Apa fungsinya antibodi? Ini sudah balik-balik, banyak sekali slide-nya saya. Nomor 1, adanya antibodi dapat menyebabkan netralisasi toksin, menyebabkan opsonisasi proses fagositosis atau fagositosis, atau juga menyebabkan peningkatan kemampuan pembunuhan sel. Yang kita sebut antibody dependent cytotoxicity. Atau dapat menyebabkan aktivasi komplement yang dapat menghasilkan bolongan membran attack kompleks dibolongi jadi terus ukurannya jadi kecil, atau menyebabkan aktivasi atau menyebabkan opsonisasi fagositosis. Jadi sama ya, ini antibodi secara langsung atau antibodi dibantu oleh komplement menyebabkan aktivasi sistem fagositosis atau terjadi inflamasi. Ini efek dari antibodi. Nah, kenapa kok diajarin lagi, Dok? Lah, kalau enggak lupa, nanti dasarnya enggak ngerti. Jadi setiap kali kita belajar penyakit apalagi, maka kamu harus bertanya nomor 1, bagaimana mekanisme kerjanya? Bagaimana sesuatu itu bekerja? Nomor 2, kalau dia sudah bekerja, terus kalau bekerja kemudian ada masalah, bagaimana dia beradaptasi? Atau ketika ada perubahan, misalnya perubahan jumlah musuh atau perubahan jumlah apa atau perubahan struktur atau perubahan apa, dia bergeraknya bagaimana. Jadi bagaimana dia melakukan adaptasi. Terus yang ketiga, kalau misalnya musuhnya makin lama makin banyak, apa yang dilakukan, bagaimana dia berkembang, dan bagaimana kalau terjadi evolution atau terjadi perubahan. Jadi hipersensitivitas, jadi kuliah kali ini, pada kuliah hipersensitivitas kali ini itu lebih pada bagaimana kita mendiagnosa atau menentukan penyakit yang terjadi akibat kelainan sistem imun. Jadi imun itu pada dasarnya sifatnya sensitif. Jadi
imunitas itu sama dengan sensitivitas. Jadi semakin dia sensitif, imunnya semakin responsif. Jadi ketika seseorang itu terpapar dengan antigen, ya, terpapar dengan antigen akan menunjukkan reaksi tertentu sehingga kemudian disebut sebagai sensitif terhadap antigen tersebut. Jadi kalau misalnya ada antigen masuk terus mari ngono tidak direaksi, ya berarti dia tidak sensitif. Hipersensitivitas berarti sensitivitasnya kelebihan, lebay, gitu ya, paling gampang. Jadi respon imun should, ya should itu seharusnya ya, seharusnya dapat menyebabkan penghapusan atau menghilangkan penyakit infeksi tanpa adanya kerusakan pada jaringan atau pada tubuh host. Namun, apabila tidak dikontrol dengan baik atau ada target jaringan yang seharusnya nggak ditarget terus ditarget, atau adanya trigger dari mikroorganisme atau lingkungan dapat menyebabkan terjadinya hipersensitivitas. Jadi hipersensitivitas itu pada dasarnya adalah sistem imun yang berfungsi baik, tapi maringono karena banyak yang ganggu, atau ada gangguan kontrol, gangguan hostnya, ada mekanisme kuman, atau ada lingkungan, akhirnya jadi hipersensitif. Jadi dia sangat-sangat sensi. Gitu. Jadi sistem imun yang baik akan mengeradikasi kuman, kalau sistem imun yang nggak baik akan menyebabkan hipersensitivitas atau autoimunitas. Hipersensitif sama autoimun beda, ada slight difference ya. Jadi kalau misalnya kita ada sistem imun ya, jadi sistem imun ini sistem imun kita ya terdiri atas antibodi, terus kemudian sel T, sel B, ini sistem imun kita. Kalau terjadi reaksi terbentuk kompleks akan menyebabkan aktivasi komplement dan menyebabkan terjadinya membran attack kompleks ya. Ini adalah sistem imun yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau sistemnya dalam waktu yang lama terjadi inflamasi kronis, maka akan terjadi hipersensitivitas tipe 4. Kalau terjadi permasalahan pada fagositosis atau sitotoksisitasnya, berarti dia hipersensitivitas tipe 2. Ketika terjadi aktivasi PMN, terus kemudian terjadi inflamasi akut yang kemudian menyebabkan perubahan dari sitokin dan juga perubahan dari imun, maka terjadi reaksi tipe 1 dan tipe 3. Nek berlebihan, gitu ya. Kalau kemudian ini ada yang tipe 5, tapi sebenarnya dia tipe 2B ya. Nanti kita pelajari. Terus bisa juga karena ada self antigen dianggap sebagai jadi self antigen itu dianggap sebagai musuh. Karena dianggap sebagai musuh jenenge autoimun. Kalau kemudian misalnya dia ada self antigen terus kemudian dia mampu mentoleransi jadi dijarno, jadi terjadi self tolerance. Tapi self tolerance itu ada yang bahaya. Jadi misalnya harusnya dia direspon karena ada yang error, tapi karena dia malah wis babah. Nah, itu juga bisa bahaya. Jadi toleransi berlebihan itu juga jelek, reaksi berlebihan juga jelek. Oleh sebab itu tubuh kita harus berusaha dipertahankan dalam kondisi homeostasis ya. Nah, hipersensitivitas itu terdiri atas penyakit autoimunitas di mana terbentuk autoantibodi. Jadi di sini ini ada sel tubuh manusia. Nah, sel tubuh kita sendiri. Terus mari ngono dibentuk antibodi terhadap diri kita sendiri. Ini kita sebut sebagai autoantibody production. Ini termasuk sebagai autoimun. Ada juga terbentuk autoantigen akibat adanya antibodi. Jadi misalnya ada infeksi, terus menghasilkan imunoglobulin, oke, menghasilkan imunoglobulin tertentu. Nah, imunoglobulin tersebut dianggap sebagai autoantigen. Jadi dianggap sebagai autoantigen. Oh, keliru. Sorry. Ini yang nomor 2 ya. Kalau yang nomor 1 tadi ya ada sel. Kemudian sel tubuh kita dianggap sebagai musuh sehingga menghasilkan antibodi. Sehingga kita sebut sebagai auto antibody production, nomor 1. Nomor 2,
itu ada bagian dari tubuh kita itu ya seperti ini. Ini dianggap sebagai apa namanya sesuatu yang error. Nah, sehingga kemudian terbentuk antibody. Jadi kalau ini sejak awal terbentuk antibody yang menyerang selnya, kalau ini diawali oleh sel yang mengalami kerusakan terus menghasilkan antibody. Kalau yang terakhir, yang berikutnya, molekular mimikri. Molekular mimikri itu gini, kalau ini ada sel, dia ada struktur yang begini, dan ini ternyata mirip dengan antigen yang sebelumnya pernah dikenali, maka dia kemudian akan diserang. Contohnya pada Streptococcus infection. Ya. Jadi orang habis infeksi Streptococcus, dia akan menghasilkan antigen yang mirip dengan katup jantung, sehingga kemudian katup jantungnya diserang. Kita sebut sebagai rheumatoid arthritis. Rheumatoid heart disease. Misalnya itu yaitu molekular mimikri. Terus kemudian ada yang transplantasi atau graft rejection. Ini juga termasuk hipersensitivitas. Kenapa? Karena kalau sudah sama, berarti kan sebaik biasanya ya kita tidak akan direspon. Tapi kadang-kadang itu muncul respon. Ini biasanya kita sebut sebagai graft rejection atau transplant rejection. Ini termasuk reaksi transfusi. Jadi kalau kita ngirim memasukkan darah, ya, jadi kalau ada pasien ditransfusi, terus transfusi kemudian terjadi gatal, terjadi ya macam-macam, maka terjadi juga itu termasuk dalam reaksi hipersensitif. Jadi hipersensitif menurut buku ini, buku yang saya baca ini adalah segala sesuatu yang direspon berlebihan gitu ya. Apakah itu direspon sebagai autoimun atau direspon sebagai alergen gitu ya. Itu dianggap sebagai satu. Terus ada yang namanya ini alergen atau alergi. Jadi seharusnya sesuatu itu sifatnya tidak berbahaya tapi direspon berlebihan oleh tubuh sehingga kemudian menyebabkan terjadinya reaksi hipersensitivitas. Nah, alergen ini biasanya misalnya dari debu kah, dari protein udang, protein ikan, dan seterusnya itu macam-macam. Jadi alergen setiap orang bisa beda-beda. Makanya kemudian kita belajar tentang tes alergi. Nanti kalau masuk blok PSHI. Oke, nah perbedaannya gimana? Nah, jadi nomor satu, kalau tubuh kita itu menghasilkan sel muda, maka sel mudanya dididik dulu. Dididik di mana? Dididik di timus. Nah, ini namanya sentral toleransi. Jadi diajarin dulu. Iki lo koncomu. Begitu dia bilang, iki koncoku. Oh iya, wis seru. Gak tak goceli. Tuh, dilepas gitu ya. Maka dia bisa hidup. Tapi begitu dikasih tahu, oh iki lo koncomu. Goceli. Wah, gak boleh anu. Nah, ini terus kemudian terjadi harusnya misalnya apoptosis. Tapi kadang-kadang lolos. Ini yang kita sebut sebagai failure of deletion. Jadi gagal untuk menghapus sel-sel yang autoreaktif atau gagal yang menghapus sel-sel yang anersi. Jadi kemudian selnya yang seharusnya berespon nggak berespon gitu ya. Itu contohnya. Sehingga kemudian autoreactive T cells atau autoreactive B cells rilis masuk ke dalam darah. Nah, ketika dia masuk ke dalam darah dapat menyebabkan pelepasan sitokin, menyebabkan sitotoksisitas, terus organ atau jaringan rusak. Contohnya apa? Diabetes tipe 1, tiroiditis, ini terutama Hashimoto, terus kemudian rheumatoid arthritis itu juga bisa. Ada juga yang sel T-nya itu sudah dihasilkan, sudah belajar, dikirim. Begitu dikirim akan menghasilkan sel T sama sel B. Nah, kalau kemudian sel T-nya, sel T regulatornya baik, jadi T helper 1 aktif. Kalau waktunya disuruh bunuh diri, ya dia bunuh diri. Terus kemudian T supresornya juga aktif ketika waktunya dia aktif, maka dia akan menghasilkan sistem imun yang baik. Tapi begitu regulatornya error, maka terjadi error dari penataan sistem imun, terjadi failure. Kalau terjadi failure bisa menyebabkan gangguan dari sistem imun. Bisa juga dari sel B itu ya, jadi beta sel tolerance ini diajarin di mana? Di limfonodi. Ya, jadi di limfonodi diajarin dia.
Setelah diajarin, harusnya kalau nggak bagus ya dia akan mati. Tapi kemudian ternyata ada yang lolos. Karena ada yang lolos, maka dia membentuk sebuah klonal, membentuk sebuah komunitas begitu. Ya, sehingga kemudian menyebabkan aktivasi pembentukan antibodi. Karena terbentuk antibodi, maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sel, misalnya pada hemolitik anemia. Atau antibodi itu menjadi lawan reseptor. Jadi reseptornya terus diduduki sehingga sel aslinya menjadi terlalu aktif atau mati. Misalnya contohnya pada tirotoksikosis Graves disease. Atau bisa juga pada penyakit-penyakit lain ya. Kalau misalnya dia menduduki neurotransmitter, jadinya miastenia gravis. Nah, kalau misalnya kemudian dari antibodi yang dihasilkan berikatan dengan antigen, maka akan terbentuk imun kompleks, maka dapat terjadi SLE yang sifatnya non-spesifik. Bisa juga dari B sel yang terregulasi berkomunikasi dengan sel T, terus kemudian dia apa jenenge memutuskan untuk terlalu aktif sehingga ke sana, begitu ya, bisa. Terus kemudian juga ada sel T sitotoksik ya. Sel T sitotoksik itu seharusnya membunuh sel-sel yang mengandung kuman. Tapi akhirnya sel-sel yang sehat juga dibunuh. Ini contohnya pada hepatitis yang teraktivasi. Jadi kumannya sebenarnya adanya di sebelah, tapi karena yang sebelah itu ter, ter terkontaminasi lah begitu, sehingga akhirnya justru sel sebelah yang dibunuh, sel sebelahnya lagi nggak dipateni si urip gitu. Ini contohnya pada hepatitis. Beberapa infeksi itu kadang-kadang seperti itu. Nah, kita itu seharusnya memiliki toleransi. Kenapa? Karena tubuh kita itu tidak mungkin semuanya dilawan. Kalau semuanya dilawan kesel. Contohnya kita makan. Makan itu kan ada protein, protein udang, protein macam-macam. Itu kan jadi protein asing, toh. Kalau semua protein asing yang kita masukkan ke dalam tubuh kita direspon dengan respon imun, nggak bisa tumbuh kita akan mati karena semua dianggap musuh. Gitu. Karena semua dianggap musuh, nah akhirnya capek-capek sendiri. Tapi kalau kemudian semua dianggap kawan, ya podo ae, matek dewe. Kenapa? Karena ketika terjadi banyak semua dianggap sebagai teman, maka kemudian tidak ada respon imun. Kalau nggak ada respon imun, lah kalau ada kuman yang bahaya, nggak rusak selmu. Nah, oleh sebab itu penting bagi sebuah sistem imun untuk mempertahankan kapan dia aktif, ya, kapan dia berhenti. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu itu terjadi yang namanya T-induksi, T-regulasi. Jadi ada yang namanya aktivasi T-regulasi. Jadi seharusnya, jadi misalnya ada bakteri nih, atau ada antigen-antigen di usus, maka kemudian sel T-regulasi ini akan aktif, sehingga kemudian dia akan menghambat T helper 1 maupun T helper 2, karena TGF-betanya meningkat. Jadi karena makrofagnya enggak error, misalnya dia bekerja tidak lebay, tidak semuanya harus saya reaksi, maka kemudian dia akan menyebabkan penurunan aktivitas dari sistem kekebalan, sehingga kemudian kita bertoleransi terhadap apa yang kita makan. Bisa saja kemudian kita membentuk anersi, jadi kita memutuskan untuk tidak merespon dengan menyebabkan menyebabkan penghapusan atau penghambatan dari T helper yang ada di situ. Nah, kita tuh harus punya toleransi. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya toleransi, yo akhirnya satu apatis, gak ngereken sembarang, yo akhirnya mati. Atau terlalu agresif, sampai akhirnya semua dianggap musuh, juga tetap akhirnya kita mati. Oleh sebab itu, tubuh kita itu selalu mengajarkan kita untuk berada di tengah-tengah sebagai orang yang mempertahankan homeostasis. Nah, bagaimana kalau kita ada antigen? Jadi kalau ada antigen, antigen itu adalah segala sesuatu yang dianggap asing, apapun. Wes, kowe koncoku, ya berarti kamu nggak asing. Kalau misalnya kamu bukan temanku, berarti kamu saya anggap asing. Maka kemudian ada proses yang namanya sensitisasi. Jadi kita belajar dulu. Oh, iki asing.
Oh iya, berarti ada yang namanya sensitisasi. Jadi kita mulai lebih sorry ya, saya lanjutkan. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya asing atau ada sesuatu yang kita tidak kenal, ada epitopnya, maka ada proses yang namanya sensitisasi. Sensitisasi itu mengenali. Oke, kamu bentuknya apa? Kamu orangnya seperti apa? Apakah saya bisa menganggap kamu sebagai teman? Apakah kamu adalah musuh saya? Nah, ini proses sensitisasi. Sensitisasi ini dikendalikan oleh utamanya oleh APC. Nah, karena dikendalikan oleh APC, maka APC nanti bisa kemudian memutuskan, tak bentuk MHC enggak yo, nek enggak yo wis. Itu nanti akan keluar yang namanya toleransi. Jadi enggak jadi. Jadi kalau dia merasa wis enggak usah tak bentuk MHC, maka kemudian dia akan timbul toleransi. Tapi kalau dalam proses sensitisasi itu kemudian dia menganggap bahwa ini adalah sebuah musuh yang harus disikapi, maka dia akan membentuk MHC kelas 2 sehingga menyebabkan aktivasi respon imun. Yang jadi masalah, kalau desensitisasi ini terjadi proses pengenalan yang salah. Jadi sesuatu yang seharusnya dianggap normal, sesuatu yang seharusnya dianggap bukan alergen, alergen ya, jadi sesuatu yang dianggap bukan induksi sistem imun, jadi seharusnya dia ditoleransi, tapi nggak ditoleransi, sehingga timbul alergi. Kalau dia ditoleransi, maka tidak menimbulkan respon imun. Kalau kemudian dia diaktifasi atau kemudian diaktifkan kompleks imunnya, maka bisa menyebabkan maka dapat menyebabkan mekanisme respon imun yang berfungsi protektif. Harapannya begitu. Tapi kadang-kadang respon imun juga ada yang bermasalah. Jadi kalau antigen itu segala sesuatu yang sifatnya asing, kalau kemudian mengalami sensitisasi, terjadi sensitisasi dan ternyata sensitisasinya error, seharusnya nggak direspon tapi direspon, jenenge alergen. Kalau kemudian dari sensitisasi itu ternyata membangkitkan respon imun, kita sebut sebagai imunogen. Kalau dari sensitisasi itu kemudian menyebabkan dia tidak bereaksi, maka kita sebut sebagai tolerogen. Gitu. Nah, kenapa kok bisa sesuatu itu kehilangan toleransinya? Jadi karena ternyata seringkali tidak terjadi crosstalk atau hubungan yang baik antar parameter atau komponen dari sistem imunnya sendiri. Jadi kalau sudah tidak talk anymore ya buyar. Makanya kalau kalian ada
salah satu kunci kalian bisa berhasil dalam belajar atau yang lain-lain, ya kamu harus punya banyak teman dan harus mau ngomong. Kalau nggak mau ngomong, sembarang kalian jaluk ijen, sembarang kalian jaluk sendirian dan hanya aku dan aku, yo kamu nanti pasti akan kehilangan toleransi dan teman-temanmu juga akan kehilangan toleransi terhadap kamu dan akhirnya disingkirkan gitu. Nah, kenapa kok bisa terjadi toleransi? Ingat ya, toleransi itu dasarnya dari sensitisasi. Jadi ketika sensitisasi itu terjadi, maka antigen akan direspon oleh APC. Nah, APC ini lalu akan menyebabkan aktivasi dari naif T helper dan menuju ke T helper 1 atau ke T helper 2. Jadi dia bisa menuju ke T helper 1 atau T helper 2. Kalau dia menuju ke T helper 2, maka akan terjadi aktivasi eosinofil menyebabkan ini. Kalau dia kemudian menuju ke T helper 1 menyebabkan aktivasi ini dan membunuh ini. Kalau dia mengaktifasi T helper 17 dengan karakteristik gen seperti ini, juga dapat menyebabkan fungsi ini. Tapi ini ada tulisannya, ya. Jadi ada resiko terjadinya autoimun. Jadi harusnya dia mengaktifasi yang mungkin yang T helper 1 lebih dominan. Ada juga yang namanya T helper 22 itu dapat menyebabkan adanya kelainan pada kulit. Sedangkan T helper 9 itu dapat menyebabkan perubahan sistem imun, tapi kita masih belum tahu. Loh dok, T helper itu ada berapa? Yang sekarang dikenal cuma 3. Tapi sebenarnya penelitian-penelitian yang baru itu sudah nambah lagi. Ada T helper 9, T helper 22, terus 17 itu ada 17 alfa, ada 17 gamma ini sama 17 alfa. Jadi ada banyak ya, sekarang sudah mulai. Kalau dulu saya waktu belajar cuma TL per 1 sama TL per 2 itu 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu ya. Belajarnya itu kalau sekarang sudah banyak mungkin karena ilmunya sudah berkembang. Jadi, kalau misalnya kemudian ada host ya, dia memiliki defense pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh itu dipengaruhi oleh satu gennya. Jadi kalau gennya bagus, ya pertahanan tubuhnya bagus. Yang kedua, kalau bayinya lahirnya matur. Jadi kalau pasien itu lahirnya imatur, biasanya sistem kekebalannya juga nggak matur. Atau secara awal ada gangguan terkait dengan maturasi dari sistem imunnya. Berikutnya juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan, entah itu karena dia kurang bersihan atau terlalu bersihan. Jadi secara teori itu orang itu kalau terlalu bersihan malah gampang alergi. Jadi justru mereka yang berada di tengah-tengah itulah yang paling nyaman. Terus bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, dari mana? Ya, jadi karena ada gen tertentu menyebabkan aktivasi dari T helper 2. T helper 2 ini mengaktifkan IgE. Nah, IgE ini dapat menyebabkan terjadinya alergi. Kalau kemudian sistem kekebalannya gak matur, maka DE terus kemudian berlebihan. Karena berlebihan, akhirnya ketika merespon sesuatu dia berlebihan. Terus kalau misalnya ini pada pasien dengan dermatitis, ada yang namanya vicious cycle. Jadi gatal, gatal, di scratch, terus jadi dermatitis. Dermatitis karena di scratch jadi gatal gitu ya, muter terus kayak gitu. Ada faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh. Antara lain seperti lingkungan, kondisi kulit, terus kemudian makanan yang dikonsumsi, paparan apa yang terkena pada dia, itu juga dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Jadi sesuatu itu bisa alergi karena berbagai hal ya. Oke, terus jadi ini contoh pada pasien dengan dermatitis. Jadi faktor-faktornya banyak sekali. Yang utama pastinya genetik, yang kedua hygiene atau kesehatan, yang ketiga maturitas dari sistem imun dan faktor lingkungan. Jadi apabila ada paparan terhadap alergen, kalau secara genotip, secara genetik, kemudian dia mengalami ekspresi, jadi karena dia terpapar alergen, jadi dia sudah punya gennya. Karena sudah punya gennya, terus terpapar oleh bahan-bahan yang menginduksi alergi,
termasuk ada faktor-faktor apa ya? Faktor-faktor pendukung yang menyebabkan reaksi sensitisasi, maka kemudian antigen yang seharusnya tidak direspon menjadi direspon. Terus kemudian menimbulkan sistem inflamasi, terjadi inflamasi. Karena jadi inflamasi muncullah manifestasi alergi. Ini kita sebut sebagai fenotip. Jadi gennya ada, nanti muncul sebagai manifestasi. Dok, saya waktu kecil enggak apa-apa, kok sekarang jadi alergi? Bisa. Kenapa? Karena gennya dulu enggak aktif. Terus karena sekarang kamu sering keluar, terpapar macam-macam, akhirnya timbullah auto antigen atau terbentuk alergen atau terbentuk antibodi yang menyebabkan reaksi berlebihan sehingga kemudian timbullah fenotip kelainan sistem imun, baik itu alergikah atau autoimun. Kalau food allergi, kenapa? Nah, ini ada dalam kondisi yang normal, itu sebenarnya karena terdapat pembentukan TGF-beta di mana timbul banyak T-regulator, sehingga kemudian makanan-makanan yang dikonsumsi food allergen ini malah tidak direspon, jadi dijarno. Tapi dalam kondisi tertentu, T-regulatornya hilang, justru menyebabkan aktivasi dari sel imun, akhirnya timbul aktivasi atau alergi. Nah, ini kalau dari makanan. Kalau dari alergen yang dihirup, ya jadi misalnya ada debu, ada apa, itu dapat menyebabkan aktivasi dari dendritic cell yang ada di dalam saluran pernafasan. Nah, dendritic cell ini salah mengenali loh, kok melu. Jadi akhirnya terjadi aktivasi dari sel T. Itu. Nah, sekarang kalau alergi atau hipersensitif, itu ada berapa? Ada beberapa. Jadi pada dasarnya alergi itu A, ada tipe 1, tipe 2, tipe 4, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 khasnya adalah imunoglobulin E antibodi dan diperantarai oleh T helper 2. Mediatornya adalah sel mas, eosinofil, dan vasoaktif amin. Apa itu histamin? Terus bradikinin itu rilis semua. Sehingga kemudian tipe 1 biasanya dikenal dengan istilah immediate yang menyebabkan terjadinya reaksi yang kita sebut sebagai reaksi anafilaksis. Kemudian yang tipe 2 itu antibody mediated. Jadi dia dipengaruhi oleh pembentukan antibody. Baik itu IgM, IgG, atau IgD. Cuman yang paling sering adalah IgM dan IgG. Hal ini dapat menyebabkan opsonisasi, fagositosis, kemudian abnormalitas fungsi, dan lain-lain sesuai dengan fungsi dari adanya antibodi. Yang ketiga, imun kompleks. Jadi ikatan antigen dengan antibodi membentuk sebuah kompleks imun. Kompleks imunnya bisa bersirkulasi atau mengendap. Kalau kompleks imunnya mengendap, dapat menyebabkan aktivasi dari komplement, terus kerusakan jaringan, misalnya pada glomerulus, pada pasien dengan glomerulonefritis akut, atau bersirkulasi. Jadi kompleks imunnya kecil-kecil, bersirkulasi ke seluruh tubuh, nempel ke pembuluh darah, terjadi vaskulitis. Terus kemudian menyebabkan reaksi autoimun berupa Lennox-Gastaut purpura, misalnya seperti itu ya. Jadi ini tipe 1 kita sebut sebagai antibody pembentukan imunoglobulin E, jadi alergi atau atopi. Kalau tipe 2 kita sebut sebagai antibody mediated, kalau tipe 3 kita sebut sebagai imun complex mediated, dan tipe 4 kita sebut sebagai T-cell mediated atau delayed type hypersensitivity atau DTH. Jadi DTH itu podo ambek T-cell mediated atau tipe 4. Nah, ini contoh penyakitnya. Jadi kalau tipe 1 imunoglobulin E mediated, contohnya angioedema. Jadi habis makan sesuatu terus ini apa pembuluh darahnya mekar semua begitu ya. Jadi kelihatan bengep gitu pasiennya biasanya. Terus timbul urtika. Urtika itu biduren ya, keluar bidur. Terus kemudian bisa juga antibody mediated, contohnya pada pasien dengan AIHA, ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura, beberapa penyakit-penyakit darah. Terus kemudian organ-organ spesifik itu bisa biasanya tipe 2.
Kalau yang imun kompleks ini ada serum sickness, vaskulitis, sama GMA ya, ini enggak ada. Terus kalau di late type itu ada ini Stephen Johnson, and toxic epidermal necrolysis dan banyak lagi atau kontak eksem dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh penyakit akibat hipersensitivitas. Jadi reaksi hipersensitivitas yang ada baik itu tipe 1 sampai dengan tipe 4 akan menghasilkan penyakit yang berbeda-beda. Nah, ada yang baru, ya, jadi yang terbaru mengatakan bahwa reaksi hipersensitivitas itu dibagi menjadi tetap 4, tapi kemudian ada yang tipe 2 itu dibagi 2A sama 2B, tipe 4 dibagi menjadi 3. T helper 1, T helper 2, dan CTL atau cytotoxic T cells mediated. Nah, jadi ini sudah ya sama dengan yang sebelumnya. Yang ini yang baru adalah bahwa satu, antigennya. Apa yang menjadi reaksi alergi? Apa yang menginduksi reaksi hipersensitivitas? Ini kita sebut sebagai antigen atau apa itu namanya? Pencetus ya. Apa pencetusnya? Jadi pencetusnya adalah antigen yang soluble. Jadi antigen yang berada di dalam darah. Terus direspon oleh imunoglobulin E menyebabkan aktivasi dari mast cell. Nah, ini kita sebut sebagai tipe 1. Kalau antigennya ada di permukaan dari sebuah sel, terus kemudian direspon oleh imunoglobulin G, sehingga terjadi perubahan signal antibodi, maka dia disebut sebagai tipe A yang B. Kalau pencetusnya adalah sesuatu yang sifatnya antigenik, jadi memang bersifat antigenik, kemudian direspon oleh antibodi karena ada aktivasi komplement. Jadi kalau yang ini komplement. Oke, Zakianto bisa di dulu. Oh. Sudah kah? Oke, jadi kalau dia menyebabkan aktivasi dari komplement, maka disebut sebagai tipe 2A. Kalau dia tidak mengaktifasi komplement, jadi ada membran bound atau associated antigen atau ada associated cell surface. Oi. Jadi ada associated yang nempel, kemudian menyebabkan aktivasi komplement diikuti dengan antidot masuk natural yang A. Nah, ini biasanya terjadi pada alergi obat, contohnya pada penisilin. Kalau yang ini menyebabkan perubahan dari sinyal antibodinya saja, tapi tidak terjadi aktivasi komplement dan tidak ada aktivasi ADCC, antibody dependent cytotoxicity, enggak metu. Jadi fagositnya enggak aktif, NK selnya enggak aktif, maka dia disebut sebagai tipe B. Kalau tipe 3 sama seperti tadi ya, soluble antigen membentuk imun kompleks. Ketika membentuk imun kompleks terjadi aktivasi dari komplement, kemudian timbul aktivasinya. Jadi ini sama dimediasi oleh imunoglobulin G. Terus kemudian kalau misalnya ada soluble antigen ya, tapi direspon atau yang menyebabkan terjadi perubahan adalah T helper 1 yang menyebabkan aktivasi makrofag, maka ia adalah tipe 4 yang A. Kalau kemudian dia menyebabkan aktivasi eosinofil, berarti dia T4 yang B. Kalau yang menyebabkan aktivasi dari cytotoxic T cells, maka dia disebut sebagai T4 yang C. Nah, ini sehingga reaksi alergi sekarang ada berapa? Reaksi hipersensitivitas ada berapa? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang 3 ada 3 yang masuk tipe 4 dan ada 2 yang masuk tipe 1. Tipe 2 ya.
Ini macamnya penyakitnya, nanti keluarnya dalam berapa lama. Jadi ini adalah tipe 1, tipe 2, tipe 3. Terus kemudian ada tipe apa DTH atau yang tipe 4 tapi yang A, B dan C. Ini perbedaannya pada berapa lama timbul reaksi. Ya, kalau reaksinya timbulnya cepat berarti dia masuk immediate, kalau dia timbulnya lambat berarti dia itu masuk dalam delay. Jadi ada tipe 1. Apa tipe 1? Tipe 1 itu ini ada alergen. Alergen akan dikenali oleh APC. APC akan melepaskan MHC kelas 2, kemudian dikenali oleh T helper 1, T helper 2. Karena yang aktif adalah T helper 2, maka terjadi aktivasi dari interleukin 4 dan interleukin 13 menghasilkan imunoglobulin E. Karena menghasilkan imunoglobulin E, maka kemudian imunoglobulin E ini beredar di dalam tubuh. Ketika terjadi paparan anti alergen yang sama, yang kedua, maka alergen yang masuk ini akan direspon oleh imunoglobulin E digoceli. Masalahnya imunoglobulin E ini bisa nempel pada sel yang namanya sel basofil. Ketika dia nempel ke sel basofil, maka dia berubah menjadi sel mas. Nah, sel mas ini mengandung mediator inflamasi. Ketika terjadi crosslink, jadi ada ikatan dua imunoglobulin E mengikat satu alergen, maka kita sebut sebagai crosslink. Kalau terjadi crosslink, maka terjadilah degranulasi sel mas. Karena terjadi degranulasi sel mas, maka kemudian terlepaslah mediator inflamasi. Karena mediator inflamasinya terlepas, maka terjadi peningkatan permeabilitas, peningkatan infiltrasi, terjadi konstriksi pembuluh darah, dan seterusnya. Contohnya pada pasien-pasien dengan asma, high fever, anafilaksis, dan seterusnya. Jadi ada imunoglobulin E produksi yang menyebabkan sensitisasi dari sel mas yang kemudian menyebabkan terjadinya reaksi atau tanda klinis. Itu tipe 1. Nah, beberapa tipe 1 itu dapat juga di-trigger oleh misalnya adanya olahraga berlebihan, beberapa obat-obatan, atau ada kelainan pada sistem imunnya, misalnya ada kelainan pada imunoglobulin, atau bisa juga terjadi akibat infeksi dari kuman, atau ada apa jenenge insect bite, ada gigitan, atau ada reaksi reaksi-reaksi imun lain yang kemudian menyebabkan aktivasi dari sel mas. Karena ada aktivasi dari sel mas, maka dilepaskan sitokin inflamasinya sehingga menimbulkan permasalahan pada tubuh manusia. Jadi tipe 1 adalah imunoglobulin E dependent. Ini contoh-contohnya. Apa aja yang dilepaskan? Histamin. Histamin akan menyebabkan kontraksi, menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular karena dia menyebabkan vasodilatasi. Terus juga terjadi pelepasan prostaglandin, sitokin-sitokin, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang dilepas oleh sel mas. Tapi yang dilepas oleh eosinofil itu ada lisosomal hidroksilase, ada lipoksin, ada leukotrien, yang kemudian juga memberikan respon yang hampir sama. Sehingga tipe 1 ada yang berat, ada yang ringan. Kalau tipe 1 yang berat itu biasanya dimediasi oleh sel mas, tipe 1 yang ringan itu diperantarai oleh sel eosinofil. Ya. Kalau tipe 2, nah, kalau tipe 2 itu ada yang namanya tipe 2 antibody dependency toxicity yang diawali oleh aktivasi dari komplement jalur klasik, ya. Jadi jalur klasik itu diawali oleh adanya antigen di permukaan, ya, yang kemudian diikat oleh antibody, ya. Jadi ini ada antigen di permukaan diikat sama antibody yang kemudian menyebabkan aktivasi dari komplement 1, C1. C1 ini kemudian menyebabkan aktivasi dari rangkaian komplement sehingga timbul yang namanya membran attack complex, timbul bolongan. Nah, karena dibolongi selnya rusak. Itu tipe 2. Tipe 2 juga bisa menyebabkan terjadinya aktivasi ADCC tanpa lewat
komplement, tapi melalui perforin. Jadi begitu begitu ada alergen ya atau ada bahan yang kemudian direspon, begitu direspon maka kemudian ini dikenali oleh sel T yang memiliki domain Fc-nya. Jadi dia moro nempel. Begitu dia nempel, maka dia melepaskan tadi perforin yang saya sampaikan ya. Jadi karena dia dilepaskan perforin terjadi aktivasi kaspase. Karena terjadi aktivasi kaspase, sele apoptose, sele mati. Gitu. Ini yang kita sebut sebagai antibody dependent cytotoxicity jalur non klasik ya. Jadi jalur yang bukan klasik. Kalau tipe 3, nah, kalau tipe 3 ya, jadi ada reaksi antigen dengan antibodi, kemudian terbentuk imun kompleks. Imun kompleksnya membentuk imun kompleks yang gede, terus habis itu dia mandek di sini, numpuk di sini. Oh, imun kompleksnya numpuk di sini. Karena dia numpuk di sini, apa yang dilakukan? Diparani karo sistem imun. Nah, ketika diparani oleh sistem imun, timbullah reaksi inflamasi, timbul kerusakan jaringan, timbul berbagai masalah pasca aktivasi respon imun. Itu. Karena timbul kerusakan, timbullah penyakitnya ya. Yang kedua, bisa juga terjadi aktivasi dari komplement. Jadi komplemennya terdeposit, imun kompleksnya terdeposit, aktivasi dari komplement, timbul membran attack kompleks, gimana bukan membran attack kompleks ya, tapi lebih pada pembentukan ini ya, komplement C5. Jadi aktivasi komplement C5 sama C3b yang merupakan opsonin, sehingga kemudian menyebabkan datangnya sel-sel imun. Jadi sel imun datang ini. Oh, terus marah nih. Habis itu ini digempur. Karena ini digempur, jaringan yang di sini melok rusak. Karena sama seperti perang ya. Kalau kamu lihat perang di Gaza misalnya, dibom, ini diserang. Kan nggak mungkin saya mati gitu. Mesti ikinya juga rusak, ininya juga rusak. Sehingga infrastrukturnya pun menjadi masalah. Jadi tidak semua sesuatu perang itu, jadi pada dasarnya perang itu sebenarnya membawa keburukan buat semuanya. Jadi kalau ada imun kompleks, ya, jadi ada reaksi antigen antibody membentuk large imun kompleks, dia mengendap deposit. Karena terjadi deposit diparani oleh komplement C1, komplement C1 menyebabkan aktivasi dari komplement C3b dan C3a yang kemudian menyebabkan datangnya respon datangnya sel-sel inflamasi, sel-sel respon imun yang kemudian menyebabkan terjadinya aktivasi atau terjadinya pengambilan antibodi antigen ini, terus kemudian efek samping yang merusak jaringan sekitarnya. Oke. Nah, ini contoh reaksi bersensitivitas tipe 3. Nanti baca sendiri aja. Reaksi bersensitivitas tipe 4. Nah, kalau tipe 4 itu ada 3 komponen ya tadi ya. Kalau diperantarai oleh T helper 1, metune makrofag. Kalau diperantarai oleh T helper 2, metune eosinofil. Kalau diperantarai oleh sitotoksik, metune sitotoksisitas antibody, bukan sitotoxic killing ya. Jadi sel T aktivasi. Diawali dari apa? Jadi ada bahan-bahan yang kemudian dikenal sebagai alergen atau sebagai antigen atau dianggap sebagai musuh sehingga timbul proses sensitisasi. Nah, ketika terjadi proses sensitisasi, terjadi aktivasi dari T helper 1 atau terjadi aktivasi T helper 2 atau terjadi aktivasi dari sel sitotoksik. Karena terjadi aktivasi, maka kemudian terjadi proses respon imun. Jadi terjadi respon imun. Jadi T helpernya aktif, CD4-nya mengenali, makrofagnya ingat, terus timbul respon imun ketika terjadi paparan yang kedua. Jadi awalnya itu, oh, iki tanggap sebagai musuh, muncul APC-nya. Ketika APC dikenali oleh T helper, dari pertama sih, apa ya, iki koncoku duduk ya. Terus mari ngono datang lagi HPC yang sama, atau APC yang kemudian mengenalkan antigen tersebut kepada T helper. Loh, aku ingin kenalan nambah iki jare musuh. Akhirnya dia mengalami aktivasi
aktivasi. Ketika mengalami aktivasi, timbul klonal ekspansi, sehingga timbul pembentukan CD8 yang banyak, sehingga kemudian menyebabkan kerusakan jaringan. Tuh. Ya, jadi contoh-contoh dari penyakit dengan sel T hypersensitivity yang tipe 4 itu ini. Nanti dibaca sendiri. Jadi prinsipnya, recaps. Satu, jadi ada yang namanya, oh ini malah ada 4D, tapi ada beberapa yang bilang apa namanya 4A ini sama dengan 2, ya ini 4A sama dengan 2B. Jadi P helper. Oh sorry, ini yang ini, bentar. Ini, oh ya, ini yang sama dengan, jadi ini adalah 2A, yang ini adalah 2B. Ya, betul. Oke. Jadi imuno, jadi karena ada tipe 1 itu ada aktivasi imunoglobulin E, kalau tipe 2 aktivasi dari imunoglobulin G, sedangkan dari yang lain itu adalah aktivasi dari sito, sel selular sistem imun. Antigennya apa aja, siapa saja yang menjadi aktivatornya, menimbulkan reaksi apa saja, terus contoh penyebabnya. Oke, ya. Jadi memang ini hampir sama. Saya pakai yang mana? Sudah 1 sampai 4 aja. Nggak usah mikirin 4A, 4B. Karena saya yakin juga kalian bingung sendiri. Dan itu aja dulu. Terus bagaimana caranya kita bisa mengurangi kalau terjadi adanya reaksi alergi atau terjadi reaksi hipersensitivitas. Nomor satu, pada awal-awal itu dilakukan intervensi. Jadi sejak awal, oh misalnya suami, istri sama-sama punya riwayat alergi atau sama-sama punya punya penyakit autoimun, walaupun yang satunya misalnya autoimun darah, yang satunya autoimun yang lain, maka mungkin mulai dengan melakukan intervensi pada saat awal, pada saat dalam kandungan, atau dilakukan proses desensitisasi. Jadi diajarin, jadi enggak sih, jadi diberikan cuma alergen terus-menerus sampai kemudian dia sensitif, atau langsung dibom, lalu dikasih alergen yang banyak, terus kemudian dia merasa bahwa oh ini bukan musuh. Itu juga bisa seperti itu. Tapi akhirnya bisa jadi pedang bermata dua, tergantung kepada respon tubuhnya. Kalau respon tubuhnya baik, ya dia berharap sesuai dengan kita bisa berharap terjadi sesuai dengan keinginan kita, tapi bisa saja enggak. Nomor dua, bisa kita berikan obat. Obat-obatannya apa? Golongan glukokortikoid. Jadi golongan golongan kortikosteroid ya. Dia akan menurunkan respon imun atau juga bisa diberikan obat-obatan imunoterapi. Apabila kemudian misalnya dihasilkan imunoglobulin E, ya kita bisa memberikan bahan-bahan antinya. Jadi imunoglobulin E-nya ini terus diserang oleh monoklonal antibody yang menghabiskan imunoglobulin E. Ini juga bisa. Atau bisa kita berikan obat-obatan dalam bentuk antihistamin ya. Jadi yang menghambat histamin atau yang menghambat sitokinnya, misalnya menghambat sitokin spesifiknya atau menghambat apa no, apa sitokin dari selnya. Jadi bisa dari produksi dari sel efektor atau dari sel regulatornya. Sehingga kemudian bisa dicegah terjadinya reaksi hipersensitivitas pada pasien. Jadi ngobati itu bisa macam-macam. Asalkan kalian ngerti bagaimana patofisiologi atau bagaimana terjadinya kelainan, maka kamu bisa menggunakan teknik tersebut untuk menentukan terapi pada pasien. Terus bagaimana kita bisa mencegahnya? Jadi ada teori yang baru itu di tahun 2008 kalau nggak salah, bahwa mereka-mereka yang terlalu bersihan itu ternyata gampang sekali mengalami alergi. Kenapa? Karena ternyata respon imunnya kebiasaan bereaksi berlebihan. Jadi kalau kita itu difasilitasi, misalnya tinggal telepon, halo Pak, aku minta uang, langsung dikasih tanpa ada itu nanti kita sendiri juga yang rugi. Soalnya apa? Karena kita akhirnya nggak pernah belajar bagaimana caranya mengelola uang,
bagaimana caranya kita bernegosiasi. Misalnya regane 10 juta, kamu tawar bisa jadi 4 juta misalnya. Itu sebuah prestasi tersendiri. Kalau karena kamu merasa bahwa oh semua pasti datang, pasti bisa. Apa yang terjadi? Kita tidak belajar. Begitu kita tidak belajar, maka responnya menjadi respon yang inappropriate, tidak sesuai. Oleh sebab itu, teori yang terbaru justru eat a little dirt. Jadi anak-anak kecil itu dulu kan seling, oh jangan dimasukkan mulut. Nah aku tak jarno, pokoknya yang dimasukkan mulut adalah barang yang bersih, bukan ambil dari jalan terus dimasukkan ke mulut. Ya jangan. Tapi kalau misalnya mereka mainannya sudah dibersihkan misalnya, terus kemudian jatuh di lantai, 3 second rule atau 5 second rule, oke lah, enggak apa-apa. Untuk apa? Untuk melatih tubuh kita untuk belajar bahwa segala sesuatu itu tidak harus direspon berlebihan. Tuh. Oleh sebab itu, teorinya menjadi namanya eat a little dirt. Jadi sedikit kotor enggak apa-apa. Pokoknya jangan terlalu kotor. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang hygiene-nya rendah dan mengalami infeksi berulang, misalnya, itu dapat mengalami respon imun yang lebih balance daripada mereka yang hygiene-nya bagus, terus kena infeksi terus-menerus. Gitu ya. Yang lebih bagus lagi ya sebenarnya kalau good hygiene dan apa jenenge few infection. Tapi kalau misalnya dia nanti kena bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya reaksi imun, ya nanti akhirnya malah timbul autoimun dan timbul alergi. Jadi sebenarnya teori eat a little dirt itu ya benar juga, nggak apa-apa. Cuman saya masih belum baca yang terbaru apa eat a little dirt ini masih tetap dipakai dan sejauh apa perkembangannya. Jadi kalau misalnya kamu ketemu pasien dengan suspek atau kamu sendiri, dok saya ini ayah saya begini, ibu saya punya alergi udang, ayah saya punya diabetes tipe 1 misalnya. Apa yang harus kamu lakukan? Nomor satu, in utero conditioning. Ini sejak awal nggak bisa ya. Jadi kalau dalam kandungan agak sulit. Untuk apa? Untuk mendidik sel-sel imun itu menjadi lebih tidak reaktif. Terus kemudian bisa dipaparkan dengan misalnya antigen dalam jumlah sedikit tapi terus-menerus. Atau bisa juga diberikan apa namanya bahan-bahan yang mampu mendesensitisasi sistem imun sehingga kemudian timbul natural tolerance. Jadi secara alamiah kita mentoleransi sesuatu. Tapi kalau misalnya pada saat hamil itu ternyata terjadi aktivasi atau gangguan dari monosit atau mikrobiom, mikrobiom itu adalah biota dalam usus yang misalnya terlalu banyak itu atau terlalu sedikit itu dapat menyebabkan perubahan dari sitokin yang ada di dalam saluran cerna. Karena ada perubahan dalam sitokin dalam saluran cerna, maka dapat menyebabkan terjadinya barrier gangguan-gangguan yang kemudian menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Tuh. Nah, sebenarnya kita itu tidak didesain untuk diam saja. Ya, jadi pada dasarnya kita itu didesain untuk selalu bergerak, selalu aktif. Karena begitu kita bergerak dan kita aktif, maka kita akan mendapatkan banyak pengalaman. Oleh sebab itu, pada reaksi hipersensitivitas yang harus kalian pahami adalah the more the cells reacts, jadi semakin dia berusaha berkembang ya, berusaha dia untuk mempelajari sesuatu, maka sebenarnya semakin dia kuat, semakin dia mampu menjalaninya. Oleh sebab itu, mumpung kalian masih muda, carilah pengalaman kalian sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau memang perlu dan kalian misalnya punya sekolah ke luar negeri seperti saya, ya enggak apa-apa, kalian siapkan mulai awal sekarang. Misalnya bahasa Inggrisnya dikuatin, terus kemudian mindset bahwa segala sesuatu itu harus sudah disiapkan, itu harus dirubah, bahwa kita harus mau berusaha, bahwa kita juga harus belajar meletakkan prioritas-prioritas di tempat-tempat tertentu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kita bisa dengan mudah menjalani atau menyelesaikan masalah yang kita miliki. Kalau kita terlalu sensitif, jadi segala sesuatu yang kita terima langsung, aduh, aku oleh biji swida,
oh berarti aku bodoh, wis gak usah sinau ae, wis aku gak usah jadi dokter. Nah, ini juga bahaya. Tapi begitu kamu merasa, 60 sudah baik, sudah enggak usah sinau. Ya, bodoh ae. Jadi kita itu sebenarnya tidak didesain untuk diam saja. Kita itu harus selalu moving, selalu bergerak, selalu berusaha. Kalau enggak, kita malah mati. Gitu, ya. Jadi itu saja kuliah saya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tolong Irfa ya, apa Iva? Untuk memimpin doa akhir perkuliahan. Baik, sebelum mengakhiri kuliah pada hari ini, mari kita baca doa akhir perkuliahan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana zidna ilman nafi'a warzuq lana halalan thayyiban waftah lana futuhan hikmatan yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khataya warda anna kulla ahwalina wa barik lana fima a'taita wa akhtim lana husnal khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kalau sudah bisa kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.